Sangat sulit bagi kaisar dewa berdimensi tinggi untuk jatuh, tetapi sekarang dia telah terbunuh. Nenek moyang generasi ketiga sungguh luar biasa. Baiklah, dia hanya seorang kaisar dewa berdimensi tinggi. Kenapa kau membuat keributan seperti itu? Kucing hitam besar itu melihat ekspresi terkejut dari leluhur generasi ketiga dengan ekspresi jijik, tetapi dia sangat menikmatinya di dalam hatinya. Sial, perasaan ini sungguh luar biasa. Tidak heran semua orang suka berpura-pura. Hanya seorang kaisar dewa berdimensi tinggi. Nenek moyang generasi ketiga merasa bingung. Apakah yang dikatakan orang ini adalah bahasa manusia? Namun, leluhur generasi ketiga akhirnya sadar kembali saat ini. Tindakannya sebelumnya agak membingungkan karena dia terlalu khawatir tentang Qin Chen. Dapat dikatakan bahwa Qin Chen adalah satu-satunya taruhan besar yang dibuatnya sebelum kematiannya. Itu adalah taruhan yang telah mengerahkan seluruh daya upaya dari generasi ke generasi leluhur negara kuno Tianhuang agar negara kuno Tianhuang dapat terus berlanjut. Jika Qin Chen dikendalikan oleh klan kekaisaran abadi, maka negara kuno Tianhuang miliknya akan musnah sepenuhnya. Kekuatan besar yang telah diwariskan turun-temurun selama beberapa generasi akan hancur di tangannya. Itulah sebabnya dia sangat cemas. Tetapi sekarang setelah dia mengetahui bahwa Qin Chen aman dan sehat, hatinya benar-benar lega, dan dia akhirnya mendapatkan kembali kewarasannya, menatap dengan saksama leluhur klan Kaisar Abadi. Dia langsung melihat petunjuk setelah melihatnya. Inti asal dalam tubuh leluhur kaisar mayat hidup ini sebenarnya masih ada, dan tubuh sucinya tidak terlalu rusak. Hanya ada luka besar. Seharusnya semacam senjata seperti pisau menembus daging, tetapi napas kehidupannya benar-benar hilang. Seharusnya ada kekuatan khusus yang secara langsung memusnahkan nafas kehidupan. Leluhur generasi ketiga memiliki mata yang tajam, jadi dia tentu saja melihat keadaan kematian leluhur kaisar mayat hidup dalam sekejap. Namun, bahkan jika seorang kaisar dewa berdimensi tinggi dipenjara, disegel, dan diserang oleh hidup dan mati, kekuatan sebab akibat dan kekuatan takdirnya masih memiliki peluang untuk melarikan diri, dan melarikan diri ke dunia berdimensi tinggi dan tidak akan terhapus. Kecuali ada kekuatan khusus yang dapat menghalangi keluarnya kehidupan kausalnya. Kekuatan macam apa ini? Leluhur generasi ketiga diam-diam terkejut dan menatap kaisar kuno dan kucing hitam besar itu, apakah itu sarana kaisar kuno ini atau kucing hitam ini? Bahkan baginya, cara seperti itu belum pernah terdengar. Tetapi apapun yang terjadi, begitu leluhur kaisar abadi meninggal, dia langsung merasa lega. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba melangkah maju, menatap leluhur generasi ketiga dan berkata, "Leluhur ketiga senior, tolong beritahu kaisar kuno senior dan kucing hitam besar tentang penyergapan yang Anda temui sebelumnya." Penyergapan. Kucing hitam besar dan kaisar kuno keduanya melihat ke atas. Inilah yang terjadi. Nenek moyang generasi ketiga tidak menyia-nyiakan kata-kata dan langsung mengembangkan gambar. Dengan suara dengungan, dalam sekejap, langit berbintang di depannya mengalir, dan pemandangan penyergapan yang dialami leluhur generasi ketiga sebelumnya pun tersaji. Cara ini tentu saja mudah bagi nenek moyang generasi ketiga. Melihat pemandangan di depan mereka, kucing hitam besar dan kaisar kuno sedikit menyipitkan mata. Kelihatannya seperti sejenis harta karun. Kucing hitam besar itu mengangkat dagunya. Harta karun ini memancarkan aura kematian yang kuat. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan dunia bawah? Kaisar kuno itu juga menyipitkan matanya. Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, sepertinya benda ini tidak hanya berhubungan dengan dunia bawah. Lihat benda ini sangat istimewa. Selain nafas kematian, benda ini juga mengandung kekuatan gelap yang istimewa. Mungkin benda ini ada hubungannya dengan jurang.
Ada hubungannya dengan dunia bawah dan jurang. Qin Chen mengerutkan kening, Tuan Midao. Kembali ke dunia bawah, Tuan Midao dari garis keturunan Mi Ling telah menyerbu dunia bawah dan telah lama membuat rencana di dunia bawah. Pada saat yang sama, Dewa Midao juga merupakan salah satu dalang di balik serangan terhadap ayah mertua Dewa Dunia Bawah. Tetapi orang yang bisa muncul di lautan alam semesta jelas bukan Dewa Penghancur itu sendiri, jika tidak, Dao Surgawi lautan alam semesta pasti akan bereaksi. Kaisar kuno itu menggelengkan kepalanya. Mungkinkah itu adalah penguasa jurang langit yang disebutkan oleh leluhur klan Kaisar Abadi? Qin Chen mengerutkan kening dan menatap Kaisar kuno. Kaisar kuno itu menggelengkan kepalanya pelan, statusku saat itu terlalu rendah, dan aku belum pernah berurusan dengan penguasa abis, aku juga belum pernah bertemu dengan penguasa abis. Jika ini benar-benar penguasa abis, orang yang meletakkan bidak catur di dunia bawah dalam upaya untuk memungkinkan Kaisar Mingzang memasuki wilayah Kaisar Dewa dan mengendalikan dunia bawah adalah dalang di balik lautan kosmik, saya khawatir kemungkinan besar ini juga orangnya. Qin Chen tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Mendengar percakapan antara Qin Chen dan Kaisar kuno, leluhur generasi ketiga sedikit bingung. Apa itu Lord of Destruction? Penguasa jurang. Dan ada dunia bawah, yaitu Kaisar Mingzang. Mungkinkah Qin Chen juga ada hubungannya dengan dunia bawah? Ini membuatnya merasa sedikit bersemangat. Dunia bawah adalah keberadaan yang khusus. Penggabungan Yin dan Yang adalah salah satu dari sedikit cara di dunia yang dapat menunda kejatuhannya. Leluhur ketiga senior, kamu seharusnya menjadi satu-satunya di antara kita yang telah melihat penguasa jurang langit. Apakah menurutmu orang yang mencegatmu adalah penguasa jurang langit? Ketika leluhur generasi ketiga kebingungan, suara Qin Chen tiba-tiba terdengar. Leluhur generasi ketiga menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Pihak lain tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. Dia hanya mengaktifkan harta karun itu dan tidak pernah mengeluarkan sedikit pun jejak napas. Jika aku gegabah mengidentifikasinya, aku khawatir itu akan menyesatkanmu. Tetapi jika pihak lain benar-benar penguasa Tianyuan, maka kamu harus berhati-hati. Orang ini memiliki tata letak yang sangat dalam di lautan alam semesta ini dan sangat kuat. Bahkan senior Kuji tidak dapat menekan orang ini. Dia jelas tidak sebanding dengan leluhur Kaisar Abadi. Leluhur generasi ketiga tampak serius dan berbicara dengan hati-hati. Meskipun keduanya berdimensi tinggi, sebenarnya mereka terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Orang-orang seperti Pak Tua Kuji disegani di dunia ini, namun ia terbiasa menyendiri. Dalam hal manajemen dan latar belakang nyata, Lord of the Abyss lebih mendalam. Selama miliaran tahun, tidak seorang pun mengetahui rinciannya. Bahkan pertempuran di jurang tahun itu gagal benar-benar menguji kartu trufnya yang sebenarnya. Menarik. Setelah mendengar penjelasan rinci dari leluhur generasi ketiga, Kaisar kuno itu langsung tertawa, saya tidak menyangka ada orang seperti itu di alam semesta ini. Senang bertemu dengannya. Leluhur generasi ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, jangan ceroboh. Karena orang ini dapat menghasut leluhur klan Kaisar Abadi, dia mungkin memiliki kartu lain. Dia memiliki koneksi yang dalam. Saya dapat menemukan cara untuk mengawasinya terlebih dahulu, tetapi orang ini telah bersembunyi selama banyak zaman, dan tidak mudah untuk mengetahuinya. Leluhur generasi ketiga berkata dengan suara yang dalam. Leluhur ketiga senior, jangan bicarakan ini. Kamu dalam kondisi ini, Qin Chen menatap leluhur generasi ketiga dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Leluhur generasi ketiga tertawa, sebelumnya, saya menahan diri karena takut Anda akan kehilangan dukungan setelah kematian saya. Sekarang setelah kalian berdua ada di sini,
saya bisa melepaskannya dan melakukan beberapa hal. Dia merasa amat bahagia. Ternyata investasi saya tepat. Setidaknya meskipun aku mati sekarang, negara kuno Tianhuang tidak akan hilang. Nak Qin Chen, temanmu cukup setia dan saleh. Mendengar hal itu, kucing hitam besar itu pun mendatangi leluhur generasi ketiga dan tak kuasa untuk tidak mengangguk. Kemudian dia berbalik 2 kali dan menatap leluhur generasi ketiga dengan saksama, sayang sekali asal-usul temanmu telah rusak parah. Kami tidak memiliki banyak pasukan tempur tingkat atas di sini. Jika kami dapat memperbaiki beberapa dari mereka, mereka hampir tidak dapat digunakan. Kucing hitam besar, bisakah kamu memperbaiki leluhur ketiga? Qin Chen menoleh. Tidak mungkin untuk memperbaikinya sepenuhnya, tetapi tidak sulit untuk menundanya. Kita hanya perlu meminjam sebagian esensi leluhur klan Kaisar Abadi. Kamu bisa menggunakannya. Qin Chen sangat gembira. Haha, oke. Kucing hitam besar itu selesai berbicara, dan menginjak keras kepala leluhur generasi ketiga, lalu menatap Kaisar kuno, mengapa kamu tidak membantu? Kaisar kuno itu menggerakkan sudut mulutnya, dan tiba-tiba meraih asal-usul leluhur klan Kaisar Abadi di sampingnya. Dengan bunyi dentuman keras, sebagian asal-muasal di tubuhnya langsung tertangkap di tangannya. Pergi. Kucing hitam besar itu terkekeh, dan bagian asal-usul itu langsung berada di bawah kendalinya dan langsung masuk ke tubuh leluhur generasi ketiga. Dengan suara ledakan yang keras, nenek moyang generasi ketiga langsung melayang di udara. Dia benar-benar bingung.